Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul di sini dalam menuntut ilmu. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ifir. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Allah berikan kita nikmat untuk bisa thalabul ilmi di tengah keadaan yang mungkin saat ini membuat orang lain menjadi takut untuk berkumpul dan melakukan aktivitas. Semoga hari ini Allah melindungi kita semua, Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam keburukan dan penyakit-penyakit yang mungkin tidak menyenangkan bagi setiap manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan mencoba mengajak berdiskusi tentang bagaimana mengenal emosi orang tua dan remaja. Nah, kemarin tema yang diberikan ke saya kayaknya sudah pernah ya. Sudah pernah. Maka pagi ini saya akan mengajak mengenal dan memahami emosi remaja. Jadi ini bagian yang mungkin orang tua jarang sekali memperhatikan. Keadaan anak-anak yang mengalami satu proses fase perubahan dari keadaan-keadaan yang dia masih anak-anak kemudian berubah menjadi dewasa awal, remaja kalau dikenal dalam dunia psikologi modern, yang kemudian dia mengalami satu proses transisi. Nah, dalam keadaan perkembangan ini anak-anak mengalami banyak hal, terutama ketika mereka sudah mulai mengenal dunia luar lebih besar, lebih jauh. Di satu sisi dia juga sedang berada dalam keadaan kebingungan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi pada proses perkembangan dirinya. Nah, di sini kadang orang tua lengah. Lengahnya dalam hal apa? Orang tua kadang menganggap ketika anak itu sudah besar, ya sudah, kamu mandiri gitu. Anak kita sudah kita anggap menjadi manusia yang kamu sudah harus tahu segalanya dan sudah harus bisa segalanya. Nah, keadaan yang seperti ini kadang membuat anak-anak kita menjadi memiliki emosi yang labil. Contoh saja misalnya, anak-anak kadang ketika dia melakukan aktivitas yang misalnya relaksasi, bermain, ketika mereka mencoba untuk membuat keadaan emosi dan keadaan dirinya menjadi rileks, santai, kemudian bahagia dengan bermain, itu orang tua kadang suka marah bilang, kamu ini sudah gede kok main aja. Nah, padahal kondisi yang seperti ini sebetulnya diperlukan untuk anak-anak mentransfer emosi, untuk anak-anak kemudian membuat relaksasi dirinya. Tapi di sisi yang lain, di lain waktu, ketika kemudian anak ini melakukan aktivitas yang berbeda, orang tua akan mengatakan, kamu masih kecil kok pengen tahu aja. Nah, sering apa enggak kayak begitu? Padahal mereka merasa kondisi saya ini sebetulnya fine-fine saja dan saya sebetulnya berada di posisi yang mana sih? Ini yang membuat anak-anak akhirnya cenderung menarik diri dari lingkungan sosial keluarga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita memahami dan memaknai emosi yang terjadi pada anak? Bagaimana kemudian kita memahami dan memaknai emosi yang terjadi pada kita? Ini harus bisa kita bedakan.
Anak-anak ketika mereka sudah mengalami satu proses perkembangan ke balik, itu mereka akan mengalami pergolakan pikiran secara psikologis, ya. Pergolakan pikiran ini otomatis mempengaruhi perasaan, ya. Di mana perasaan mereka itu nanti akan muncul menyesuaikan keadaan lingkungan yang memberikan stimulasi. Nah, di sisi yang lain, keadaan-keadaan emosi juga itu memunculkan nafsu. Ketika kita orang dewasa tidak bisa memahami dan memaknai keadaan emosi ini, maka anak-anak akan bermasalah. Maka ketika anak sudah mulai menunjukkan tanda-tanda balik, kita orang tua harus membangun komunikasi, ya, dan kedekatan emosi untuk kemudian bagaimana kita bisa memahami keadaan mereka. Nah, hal yang seperti ini bisa mudah kita lakukan ketika sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum itu kita sudah sering prepare dengan keadaan anak kita. Kita sudah sering kemudian membentuk satu hubungan sosial yang baik di dalam rumah. Nggak bisa ujuk-ujuk. Yang biasanya mereka tidak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak berinteraksi, kemudian ketika butuh hanya seperlunya saja, tiba-tiba kita ingin masuk ke dalam dunia mereka, emosi mereka lebih dalam, nggak akan bisa. Maka kita harus punya step, ya, punya tahapan untuk mendekat kepada mereka. Nah, tahapan-tahapan mendekat ke mereka itu kapan idealnya? Ketika anak di bawah usia 10 tahun, ya. Ini adalah fase ideal kita mendekat kepada mereka. Anak-anak, mereka ketika menemukan sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman baru, itu biasanya akan cenderung bingung dan mereka mencari orang untuk mau mendengarkan apa yang mereka alami. Nah, ini sebenarnya kesempatan kita untuk kemudian menjadi teman bagi anak-anak dalam memaknai dan mengerti perasaan emosinya. Anak-anak kapan mereka mulai menemukan banyak pengalaman? Rata-rata ketika mereka sudah berada di usia 7 tahun sampai 10 tahun. Ini pengalaman-pengalaman mereka masih banyak. Mereka bermain dengan teman, dibully teman, tengkaran sama teman. Dia belajar untuk kemudian bagaimana memahami perasaan orang lain. Ini satu proses mereka menemukan pengalaman-pengalaman baru. Nah, di usia-usia inilah kita harus kemudian dekat secara fisik dan psikis. Kita harus kemudian sering mengajak mereka berdiskusi, sekedar bertanya, apa yang terjadi hari ini, tadi bermain dengan siapa. Nah, anak-anak juga memerlukan orang tua itu sesuai dengan kapasitasnya. Artinya ada saatnya anak laki itu nyaman dengan ayahnya, ada saatnya anak perempuan itu butuh ibunya. Nah, ketika mereka mengalami keadaan-keadaan seperti ini, kita harus hadir tepat waktu. Kita kemudian harus mendahului untuk memberikan perhatian dan pengertian. Maka keadaan emosi ini, ketika kita sudah lebih kenal dekat dengan anak-anak kita, mudah untuk kita pahami. Berbeda ketika anak-anak kita tiba-tiba di usia 10 tahun ke atas sudah menunjukkan tanda-tanda balik, kemudian kita masuk ke dunia mereka dan kita ingin banyak tahu. Ini biasanya akan ditolak oleh anak-anak. Perasaan mereka yang tersisihkan, terbuang, cenderung diabaikan, itu akan memunculkan ego yang besar. Yang ego inilah yang kemudian menolak kehadiran orang lain. Ketika dia sudah memunculkan ego dan menolak kehadiran orang lain, termasuk orang tuanya, maka dia akan berada di fase di mana dia merasa hidup di dunia itu sendiri. Dia tidak punya teman. Dia merasa diabaikan. Ketika kondisi seperti ini terus berlanjut dan berlangsung, maka dia akan pergi dari rumah untuk mencari komunitas teman sebaya senasib sepenanggungan. Kalau dulu anak-anak kita sebelum corona, mungkin akan mudah kita melihat mereka pergi kemana. Fisiknya keluar, gak ada di rumah. Tapi sekarang, orang tua banyak yang tidak tahu, anak itu pergi, tapi fisiknya ada di dalam rumah. Di tengah corona ya. Fisiknya pergi kemana?
nggak kemana-mana, ada di kamar. Tapi ruh dan alam pikirannya pergi keluar melanglang buana melalui media gadget. Orang tua baru sadar kehilangan anaknya ketika anak ini sudah mencapai fase tertentu yang dia menjadi autis terhadap semua hal. Dia merasa eksis hidup di dunia maya. Dia merasa hidup dengan alam dan dunianya sendiri. Dan ini sekarang terjadi banyak. Anak-anak anteng di rumah, tapi dia punya komunitas di dunia maya yang mereka merasa senasib, sepenanggungan, dan sependeritaan. Anak-anak kita larinya kemana? Mereka melarikan diri dan emosinya kepada dunia-dunia yang mereka kadang belum paham ini akan membawa kemana. Tapi mereka merasa asik di dalam komunitas itu. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin merusak generasi-generasi kita. Tidak saja secara fisik, tapi juga secara psikis dan secara mind. Anak-anak kita punya kelakuan yang luar biasa buruknya di dunia maya. Tapi sehari-hari kelihatan dia tenang dan anteng saja di dalam rumah. Ditanya dia jawab, sudah, iya, enggak. Selebihnya dia nggak ada komunikasi. Nah ini sekarang ngeri. Anak-anak kita itu perginya itu luar biasa. Mereka tidak menghadirkan dirinya secara utuh. Apalagi sekarang sedang marak dan viral game yang namanya RP. Sudah tahu? Itu games yang dibuat untuk merusak moral anak-anak kita. Namanya role play games. Game ini dibuat untuk membuat anak-anak kita satu bisa bertukar peran kapan saja dan di mana saja. Dua, mereka diwajibkan untuk berbicara jorok, kotor, dan mengandung konten-konten pornografi. Yang ketiga, mereka boleh melakukan keburukan apapun. Semakin buruk kelakuannya, dia akan semakin diakui keberadaannya. Dan anak-anak kita diberikan tontonan-tontonan yang ini nilai keburukan moralnya luar biasa. Dan untuk menjadi seorang anggota yang diakui, satu orang anak harus menyebarkan keburukannya kepada 10 orang temannya, yang itu nanti dibuktikan dengan screenshot yang dikirim kepada adminnya. Bahkan pada level tertentu dia harus menyebarkan 10 konten tontonan pornografi kepada 10 orang temannya. Dan yang luar biasa, anak-anak kita bisa menjadi apa saja di permainan role play games ini. Yang laki-laki bisa berperan menjadi perempuan, yang perempuan bisa berperan menjadi laki-laki, atau mereka sesama jenis. Dan itu marak sekarang. Banyak orang tua yang kemudian mengadukan kalau anaknya itu sudah terpapar itu dan parah. Dan panjenengan tahu, para pesertanya ternyata mulai dari kelas 1 SD. Sekarang dunia praktisi, psikolog dan teman-teman itu bingung menghadapi keadaan seperti ini. Dan anak kita biasa untuk kemudian menjadi orang yang punya karakter dan moral yang buruk. Dan permainan ini menjadi permainan yang menarik. Kenapa? Karena menantang dan mampu memberikan pergolakan-pergolakan pikiran, emosi, dan segala macam. Nih, anak-anak kita sekarang di masa pandemi tidak kemana-mana, tapi rusak moralnya sudah mendunia. Keadaan yang seperti ini harus segera kita pahami dan harus kemudian segera kita antisipasi, harus kemudian segera kita atasi. Jangan merasa aman, oh anak saya enggak. Belum tentu. Kenapa? Rata-rata anak-anak yang baik-baik itu yang menjadi korban.
Korbannya bukan dari pemberi dan pembuat aplikasi, tapi dari temannya. Dari teman satu ke teman satu ke teman satu. Ada cerita satu orang anak, dia anak orang-orang baik dan tidak pernah macam-macam. Tapi karena ada temannya yang men-share, akhirnya dia buka, tanya, ini apa? Itu asik loh. Coba deh kalau kamu ikut bergabung. Enggak Allah, sekali toh. Atau kamu bantu dong, bantu aku untuk bisa nge-like, nge-share dan seterusnya. Awalnya dari gitu. Karena rasa sosialisme dan rasa kepedulian sosial dia kepada teman itu tinggi, maka dia share. Dan ternyata secara automatically dia termasuk dalam gabungan itu secara otomatis kalau dia nge-share. Nge-share kok. Dia tergabung langsung, jadi dia langsung dimasukkan ke grup. Dan grup ini modelnya seperti multi level marketing. Jadi cabangnya banyak. Dan ini memberikan warna yang berbeda kepada emosi anak-anak kita. Maka ketika orang tua tidak pernah mau peduli kepada anak-anak dan keadaan-keadaan kedekatan secara emosional, luar biasa. Bahayanya anak-anak kita sekarang berhadapan dengan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang kadang kita nggak bisa melacak. Kembali lagi, keadaan-keadaan emosi anak-anak kita itu dalam proses perkembangan peralihan itu cenderung mereka kadang labil. Mereka bingung. Kenapa? Karena dia nggak punya teman diskusi, dia nggak punya teman ngobrol. Sama seperti anak yang saya bilang usia 7 tahun itu tadi. Mereka menemukan pengalaman baru, tapi karena kurang komunikasi dan kurang pendekatan orang tua, akhirnya dia nggak punya teman cerita. Difasilitasi. Ini alasannya apa? Anak-anak sekarang belajarnya pakai itu. Dia belajar paling lama 30 menit. Sisanya kita nggak tahu. Kadang mereka belajar, konteksnya belajar, diskusi dengan teman melalui chatting dan seterusnya. Tapi ada saja anak yang mengalihkan topik-topik pembicaraan belajar itu ke anak yang nggak benar. 1-2 itu masih ada. Dan kadang bahkan lebih banyak yang mengalihkannya daripada yang belajarnya. Kenapa? Anak-anak kita butuh refreshing. Dia butuh joke-joke ringan yang kemudian itu membuat mereka menjadi rileks. Karena tekanan-tekanan proses pembelajaran melalui media daring itu luar biasa beratnya. Pembelajaran daring itu menyebabkan anak kita menjadi orang yang monolog, bukan dialog. Orang tua komunikasi ke dia, kamu sudah ngerjain belum ini? Google Classroom-nya dibuka. Itu loh tadi yang jelaskan ustazahmu, ustadzmu. Faham enggak? Kalau nggak paham nanti ditanyain lagi. Atau seperti apa? Sebatas yang hal seperti itu, akhirnya anak kita merasa capek mentalnya. Maka kita sebagai orang tua harus membangun kekuatan-kekuatan itu. Emosi anak-anak kita itu merujuk kepada sebuah perasaan, dan pikiran-pikiran mereka itu cenderung menjadi khas. Kenapa? Karena ini adalah keadaan yang merupakan tuntutan dari biologis dan psikologis, dan itu menjadi satu rangkaian. Maka Bu, muncullah dalam kehidupan anak-anak kita sejak sekarang. Hadirlah kemudian sosok orang tua, ayah dan ibu dalam proses membangun komunikasi dan kedekatan psikis. Bonding itu jangan berhenti hanya pada usia dini, tapi harus berlanjut. Anak-anak remaja pada keadaan-keadaan kelabilan mereka, dia butuh pendamping, bukan pengawas. Yang selama ini sering kita lakukan adalah kita jadi pengawas, satpam untuk anak kita. Sudah belajar belum? Sudah sholat belum? Sudah makan belum? Mau kemana? Gak boleh gitu. Ini gak boleh. Jadi kita pengawas, kita itu jadi kayak security. Tapi kemudian pendampingan gak pernah kita lakukan. Apalagi kalau kemudian anaknya lebih dari satu. Menganggap kakak-kakak itu sudah harus mandiri. Masa kak belajar harus mama temani tungguin? Oh, kamu itu sudah gede. Iya adik-adikmu ini masih belum tahu apa-apa. Kamu itu
mikir dong, sudah harus tahu ini, tahu itu, dan macam-macam. Tapi ketika dia melakukan hal-hal yang lain, kita bilang, kamu masih kecil, gak usah macam-macam. Coba, bingung anak kita akhirnya. Dia bertanya, aku ini karepnya jadi apa sih? Kadang cilik, kadang gede. Rata-rata anak remaja diperlakukan begitu. Tapi kalau dia sudah SMA, udah kuliah dikit, itu sudah beda. Kita sudah cenderung membiarkan. Arepmu wis, arep mulih monggo, nggak mulih wis terserah. Lek butuh mesti jaluk. Itulah orang tua. Nah, keadaan emosi ini harus kemudian cenderung kita pahami. Nah, rangkaian-rangkaian itu tadi kita akan bisa paham ketika anak ini ada komunikasi dengan kita secara emosi, atau kita yang memulai komunikasi itu. Misalnya, jangan sungkan ketika bertanya, Mas, suaranya kok wis berubah? Wah, wis gede. Apa sudah mimpi? Atau sudah merasakan sesuatu? Itu harus dibicarakan. Jangan tabu. Atau ketika anak perempuan itu ditanya, kamu sudah merasa perutnya sakit atau apa? Sudah ada tanda-tanda mau menstruasi atau apa? Itu harus. Anak-anak ketika ditanya seperti itu, di satu sisi dia malu, tapi di sisi yang lain dia punya rasa ingin tahu untuk mengungkapkan. Lebih baik anak kita tanya ke kita, Mama, mimpi basah itu apa? Lebih baik dia tahu dari kita daripada dia tahu dari teman atau dari orang lain yang tidak tepat dalam memberikan penjelasan. Lek dia tanya ke teman, temannya bilang, oh, ini belum mimpi, ini, terus kamu ongkol, dan mereka akan mengeksplornya jauh itu. Bahkan ada anak-anak peer group itu malah ngomongi temennya yang belum mimpi basah, ini lo caranya rek. Lek kamu ngelihat sesuatu sing rodok merangsang-merangsang, iku mau bangun apa ora? Dan temennya ini dengan lugunya itu tanya, opo sih jenenge? Bangun koyo opo? Wes ini lo, delokan ditunjukin gambarnya. Coba, dia tahu dari teman sebaya. Lek jenengan ditanyai anakmu, opo jawabnya begitu? Bangun apa ora? Kerangsang apa ora? Ini lo tak tunjuki gambar ya. Oh, orang tua stres kayak gitu. Tapi kan kita orang tua akan menjelaskan, itu prosesnya, tanda seseorang akan menjadi dewasa. Itu tandanya dia sudah mulai mampu mereproduksi hal-hal yang berkaitan dengan hormon-hormon kedewasaan, yang itu akan merangsang tumbuh janggut, bulu dada, dan seterusnya. Anak dapat pengetahuan. Nah, ini itu harus disampaikan orang tua. Lek orang tuanya belajar, lek orang tuanya paham. Lek orang tua nggak paham, nggak belajar, ditanya anaknya, mah mimpi bahasa kok apa? Aduh, takut-takut kayak menutan, secilik kok. Nah yang apa mah, wis salah menengo kok ngerti-ngerti dewi. Tak buyar. Kau boleh ngono tanya bapakmu. Bapaknya apa meneh malah menganggap itu tabu. Wis ora-ora wis. Gak. Jangan dudukkan anak kita. Dudukkan. Jelaskan apa proses itu. Rata-rata anak kita kelas 5 SD lah gak salah saya, itu ada materinya di sekolah. Pelajaran IPA lah gak salah saya. Antara kelas 5 atau kelas 6 nih. Kelas 5. Biasanya saya memberikan pendampingan ke anak-anak SD itu di istri saya itu biasanya saya diminta untuk kelas 5 itu tentang proses akil balik itu karena mereka sudah dapat pelajarannya. Nah, ini akan mempengaruhi keadaan emosi mereka untuk merasa aman dan nyaman. Kalau kita orang tuanya yang menjelaskan, mereka akan tumbuh rasa aman dan nyaman. Oh, kalau dia siap mengkomunikasikan, dia tanya lebih lanjut. Tapi kalau enggak, dia diam. Dia mikir. Kalau anak tidak banyak tanya,
Sudah, pahami dia, berikan dukungan. Oke, nanti kalau kamu kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja, nggak usah malu. Itu pesan kita. Jadi mereka akan mencoba mengatur keadaan emosi, pikiran, perasaan, dan nafsunya. Jangan cerita. Itu jauh lebih baik. Dan anak kita akan mendewasakan dirinya dalam keadaan-keadaan yang tepat. Nah, emosi-emosi anak kita itu, mereka akan nanti berlanjut, ya, muncul rasa marah, tersinggung. Dia jadi sensitif. Ketika kita ngomong ini, dia tersinggung. Padahal kita nggak nyinggung dia. Tapi mereka merasa, mama iki lho, nyindir-nyindir. Iyo, aku ngerti. Wes, ngambek. Terus sedih. Sedih ini muncul ketika dia tidak dapat pendampingan. Itu tadi, merasa dia nggak punya teman, punya banyak pertanyaan tapi tidak pernah dijawab, ingin mengungkapkan tapi bingung kepada siapa. Dia merasa ada mulai perbedaan yang dia lihat antara kakak dan adik, adik dengan dirinya. Ada itu perasaan-perasaan begitu, ya. Dan ketika dia ketemu teman curhat, kemudian teman curhatnya itu ngadu ke kita, jangan sekali-sekali jangan marah. Ada cerita seorang anak yang trauma dengan kondisi kehidupan sosial. Gara-gara dia di SD, kelas 3 atau kelas 4, itu pernah curhat ke sepupunya yang tinggal serumah dengan mereka. Curhatnya dia gitu, curhatnya dia begini, dia bilang, ibu bapakku lo koyo pilih kasih, aku lek minta apa-apa jarang langsung dituruti, tapi lek mbak ambek masku langsung dituruti. Lek aku kudu diomeli, wangel-wangel aku sing minta. Cerita ke sepupunya, sepupunya cerita ke bapak ibunya marah ngamuk-ngamuk. Kamu cerita ke orang bapak ibumu pilih kasih kapan? Wis, dan dia merasa tersudutkan, akhirnya terluka psikisnya. Sejak saat itu dia menjadi orang yang tertutup, sampai kemudian bertemu dengan saya di usia 31 tahun, mau 32 tahun. Apa yang terjadi? Dia menyimpan rasa sedih yang berkepanjangan dan tidak pernah mau percaya dengan siapapun termasuk ayah ibunya sejak kejadian itu. Maka Bu, ketika kita tahu rahasia anak kita dari orang lain, jangan pernah marah, jangan pernah tersinggung. Dengarkan saja. Ketika ada momen yang pas, baru kita bicarakan, baru mengungkapkan. Mengungkapkan pun harus pakai pesan saya, bukan dia. Le, ibu dulu ketika kecil itu pernah diperlakukan mbahmu begini dan begitu. Lah ibu rasanya bingung. Terus ibu itu pernah dulu mau lari dari rumah, tapi ternyata bla bla bla. Lele, kamu pernah tak merasakan seperti perasaan yang ibu rasakan waktu itu ke mbak? Itu pertanyaan kita ke anak. Jadi dia akan merasa, oh ternyata ibuku juga pernah mengalami perasaan yang sama. Oh, ayahku juga pernah mengalami perasaan yang sama. Maka dia akan mudah untuk bercerita. Dia akan mudah terbuka. Emosinya akan mudah tersalurkan. Itu cara, bukan langsung ngamuk. Sedihnya anak itu harus kemudian kita dengarkan. Kadang anak itu cukup didengarkan, gak perlu dikomentari, dengarkan saja dulu. Ya kalau dia butuh nangis, ya sudah, diemin aja, bilang gak apa-apa, nangis sak puas. Jangan bilang, kan nangis, oh no lo nangis, oh lanang kok nangisan, aduh, sakit itu hatinya. Gak apa-apa, butuh dia menangis, berikan dukungan. Sama ibu itu kalau nangis, dibilang suami kan kemengan, terus nangis, suka aku lek cerita mbek awak mikir mesti nangis, saya gak seneng. Tapi lek suamimu bilang nangis Bu, gak apa-apa, wis nangis sak puasmu, lega malah. Sedih itu muncul, kemudian takut, emosi yang muncul menjadi hal-hal yang tidak nyaman, menakutkan bagi anak. Apa misalnya? Ketika dia pertama kali mengalami proses balik itu,
mimpi basah atau menstruasi. Ketakutan anak secara psikis itu tinggi. Ada apa, kenapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini anak perlu dirangkul. Ini anak perlu kemudian untuk dipeluk. Dia butuh untuk diberikan dukungan. Kenikmatan meliputi hal-hal yang membahagiakan, ringan, puas, ya, tenang, senang, cinta, itu mereka alami. Keadaan-keadaan emosi yang mereka butuh dukungan dan pengakuan. Kalau dia merasakan jatuh cinta, itu dia butuh pengakuan. Aku lupa, seneng, gatel arek sik cilik, senang-seneng. Jangan, berikan ekspresi pengakuan. Oh ya, wah, mama sebentar lagi mau mantu nih. Dukungan untuk dia bisa mengakui kalau dia itu sudah besar ternyata. Kalau dia sudah mengakui, maka berikan dukungan dan pesan. Oh, hati-hati loh, dia sudah kayak gitu. Dia deket-deket cewek, deket-deket cowok. Perasaan begitu itu lumrah, nggak apa-apa. Seneng itu boleh, tapi nak, sampaikan pesan kita. Ketika mereka tidak diakui, itu maling-maling nanti. Tahu-tahu dia sudah pacaran, tahu-tahu dia sudah punya hubungan yang tidak jelas dengan orang lain, dengan lawan jenis. Ya. Bentuk emosi yang lain yang muncul, terkejut, ya. Rasa takjub, rasa yang kemudian terkesiap pada hal-hal yang baik, bagus, indah, unik, penting, itu muncul. Dia terpana, terpesona, termasuk jengkel dan malu. Ini keadaan-keadaan yang muncul pada emosi anak-anak yang sudah memasuki fase balik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mengenal keadaan emosi anak seperti itu, kita juga harus tahu bagaimana karakter mereka. Anak jenengan itu pendiam atau anak yang ekstrovert, dia rame kalau cerita. Nah, ini penting. Untuk apa? Untuk menjadi jembatan kita dalam memahami keadaan emosi. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi emosi anak-anak yang sudah mulai beremaja? Seperti yang saya bilang di awal tadi, perubahan fisik, ya, tiba-tiba suaranya membesar, oh gitu. Nah, ini membuat mereka menjadi tidak nyaman, malu biasanya. Kalau perempuan itu sudah mulai terlihat muncul buah dada, begitu badannya sudah bongsor. Ini mereka merasa dirinya menjadi tidak nyaman. Maka ini harus diprepare ke anak-anak. Nih, tandanya sudah mulai besar nih. Atau kita menyebutkan misalnya fisiknya. Kalau saya bilang ke anak saya yang laki-laki, Mas Aiman sekarang badannya sudah tinggi, sudah hampir sama dengan Abi. Ini tanda-tandanya sebentar lagi mau besar, mau dewasa. Ini kan komentar, aku loh gak seneng kalau jadi besar, gak jadi dewasa. Kenapa? Terus aku gak iso main-main. Nah, gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata keadaan dia masih di sisi yang ini, gitu. Dia masih suka bermain dengan teman-teman yang lebih kecil misalnya. Kemudian pola interaksi anak dengan orang tua ini mempengaruhi emosi. Kita sebatasnya, seperlunya, atau memang kita perlu banget. Ini anak-anak yang sekarang sedang sekolah daring. Mereka perlu sekali interaksi yang tinggi dengan orang tua, ya. Harus. Jangan berikan mereka HP sendiri. HP ini harus kita yang mengendalikan. HP itu pakai HP orang tua. Kalau memang membutuhkan HP untuk media daring. Kalau enggak, usahakan pakai PC, laptop. Itu jauh lebih aman. Dan saya berharap semoga semester depan ini sekolah sudah dibuka. Kenapa? Karena memang bahayanya luar biasa. Dan sekali lagi pemerintah kita itu telat menyadarinya. Setelah keadaan semakin parah dengan pola perilaku dan gangguan berbagai macam hal, baru kan menteri kita mengeluarkan himbauan
bahwa pengaruh pembelajaran menggunakan media daring itu berefek kepada perkembangan sosial, emosi, sebanyak macam. Telat. Nah, di Januari ini wacana untuk dibuka kembali sekolah. Itu pun masih tarik ulur. Kenapa? Lah kayak sekarang, sekolah baru mau dibuka Desember, sekarang kasusnya makin meningkat. Banyak yang terkonfirmasi. Kayak begini ini akhirnya jadi tarik ulur. Ya. Sebetulnya kalau sekarang ini saya diskusi dengan teman-teman, memang ada yang terkonfirmasi positif COVID, tapi sebetulnya banyak juga yang mohon maaf, mereka hanya sekedar flu batuk biasa karena perubahan cuaca. Cuma karena berita yang sedemikian rupa itu membuat orang menjadi sekarang ini mengalami gangguan anxiety, kecemasan tingkat tinggi, yang ketika dia merasakan ada perubahan pada dirinya itu sudah di-covidkan oleh dirinya sendiri. Aduh, aku watuk kayak gini ya, tolong dino kayak watuk begini dah, tapi kok gak metu. Ikut bayangannya dia itu sudah macam-macam. Akhirnya periksa ke dokter, karena kecemasan dia sedemikian rupa tinggi, dokter pun was-was. Akhirnya di swab, di rapid, dan ternyata iya. Karena apa? Ternyata kan swab itu juga, ini cerita dari teman dokter spesial, ternyata swab itu juga mengidentifikasi orang yang flu batuk biasa sebagai konfirmasi positif. Bahkan teman saya yang dokter itu, dia staf Satgas Covid di salah satu rumah sakit di Malang, rumah sakit swasta. Itu nakes dia, timnya, itu sudah 6 bulan gak sembuh-sembuh COVID-nya. Di swab kok masih positif, di swab masih positif, tapi dia sehat, gak merasa apa-apa. Ternyata akhirnya ditemukan swab itu ternyata bisa membaca virus yang sudah mati. Ada yang menggampangkan banget, tapi ada yang ketakutannya luar biasa. Proporsi itu sudah gak bagus. Nah, saya bilang, selama kemudian kondisi kita itu masih dalam keadaan yang normal, tidak mengalami sesak yang berlebihan, kemudian penciuman kita masih normal, kemudian keadaan-keadaan yang lain itu masih tidak apa-apa gitu, cukup di rumah. Oke lah, menjaga isolasi mandiri, perbanyak minum vitamin, kemudian obat-obatan yang kira-kira akan meredakan. Itu ini apa? Ikhtiar kita, ya. Tapi jangan kemudian mengcovidkan diri sendiri. Banyak itu. Kemarin saya ketika dapat pasien tuh gitu, saya sesak. Tapi kata dokter, saya nggak apa-apa. Gimana ini Pak Ifir? Berani terima, saya mau konsultasi. Karena dokter, saya disuruh konsultasi ke psikolog. Saya bilang datang aja, tak apa-apa. Pokoknya jangan ada tanda-tanda kehilangan penciuman dan seterusnya, bau. Enggak, saya itu nggak apa-apa. Cuma saya sesak aja, ada batuk, enggak. Wis, akhirnya ketemu. Konsultasi lah, dia cerita banyak. Tibanya saya bilang, saya dulu pernah sakit kayak jenengan ini. Ini adalah penyakit yang disebabkan asam lambung. Moro-moro awakmu sakit nggak karu-karuan, medical check up, semua aman, jantung sehat, paru-paru. Tibanya itu pengaruh gastritis, asam lambung. Saya bilang, jenengan merasakan perut itu satu saat itu sebah kenyang, kemudian badanmu lemes, sendi-sendimu sakit, kamu diare dan muntah-muntah. Ada itu? Ada. Dan beberapa kali sampai saya akhirnya harus diinfus. Yaitu, esok datang oleh dokter penyakit spesialis penyakit dalam. Ternyata benar. Dia bilang, yo, cari dokter, itu asam lambung saya yang sudah hampir mendekati GERD. Jadi di lambung itu semacam ada luka. Lah saya kemarin ketakutan nih, teman saya di kampus itu konfirmasi positif. Lah saya mikirnya jangan-jangan saya COVID apa. Nah ini
harus kita tangani ya. Jadi ketakutan-ketakutan itu harus di manajemen. Selama jenengan tidak berinteraksi dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan orang yang terkonfirmasi positif, insya Allah aman. Yang paling batuk pilek biasa, nanti ditenilah 3 hari ke depannya itu ada kelanjutan dan seterusnya yang menunjukkan gejala COVID atau tidak gitu. Nah, anak-anak kita mereka mengalami perubahan-perubahan fisik yang harus difahami dan itu kemudian harus diberikan penjelasan. Yang kedua, faktor yang juga berpengaruh terhadap perkembangan emosi itu interaksi orang tua dengan anaknya ya. Intensitas kita seperti apa. Jadi kalau belajar dekat mereka gitu, anak-anak belajar temani, kemudian perbanyak komunikasi, ganggu mereka dengan hal-hal yang itu membuat dia menjadi peduli dan melihat begitu. Kemudian faktor cara pandang lingkungan ya, kadang kita melihat dia besar, kadang kecil, ini juga harus diperjelas. Dia sudah dewasa dalam hal apa, yang belum dalam hal apa. Mas sudah gede, mama suka kamu segala sesuatu sudah mandiri, tapi mohon maaf ya, tanggung jawabmu itu masih kurang. Lah kemarin dikasih tugas ini gak dikerjakan, sering lupanya. Nah itu dijelaskan. Jadi tentang bagaimana kita memandang mereka. Yang terakhir itu adalah pola interaksi lingkungan ya. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, itu penting. Harus kemudian kita tahu siapa teman-teman anak kita ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengontrol mereka. Nah kayak sekarang ini saya agak kesulitan dengan anak saya yang besar perempuan. Kan sekolahnya sudah mulai offline 10 hari sekali. Beberapa waktu yang lalu dia minta izin, kami mau ke kelompok. Wah, pas itu saya tidak ada di rumah. Istri bilang, loh mbak, ini kalau mau kamu dibiarkan berangkat sendiri, kayak Umi kok khawatir ya, karena Umi belum tahu teman-temanmu siapa. Kan teman-teman baru semua, kita nggak tahu siapa orang tua dan seterusnya. Kita juga nggak tahu rumahnya di mana. Nanti aku share nih tempatnya. Ini teman-teman kelompok bla bla bla. Terus istri tanya gimana? Saya bilang nggak apa-apa, berikan dia kepercayaan dan berikan pesan bahwa kita mempercayai dia dan tolong dijaga. Nah, keadaan yang seperti itu membuat dia merasa nyaman. Jadi ketika dia pulang dia mau cerita siapa temannya dan seterusnya. Terus saya bilang, oke, next time saya yang akan. Saya harus tahu siapa teman-temanmu dan siapa orang tuanya. Dan kamu harus ceritakan kepada kami siapa mereka dan apa latar belakangnya. Untuk apa? Bukan kita tidak percaya, tapi kita ingin menjaga dia agar dia tidak salah dalam pergaulan. Karena ketika anak kita salah dalam bergaul dan memilih teman, emosinya akan terganggu. Dia akan bilang, enak temanku itu loh, sama orang tuanya apa-apa itu loh, boleh dan seterusnya. Lah aku kok bolak-balik diawasi saja. Nah ini, itu membuat mereka menjadi akhirnya labil emosinya. Baik, bagaimana ciri kematangan emosi anak-anak kita yang sudah mulai dewasa? Yang pertama, anak-anak terlihat mandiri. Mandiri dalam hal apa? Dalam hal mereka memenuhi tanggung jawab dan mereka tahu bagaimana mengelola emosinya. Mereka tahu bagaimana memotivasi diri dan kemudian berusaha untuk menemukan solusi atas setiap masalah yang mereka temui. Ini ciri kematangan emosi anak. Mandiri, dia bertanggung jawab terhadap keadaan-keadaan dirinya dan dia mampu untuk kemudian mengeksplor seperti apa yang dia rasakan dan bagaimana pandangan dia terhadap solusi yang dia temukan. Yang kedua, anak mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Ya, dia mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Nah, di sini masalah. Kadang anak kita itu nggak kita ajarkan menerima apa ada dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita orang tua jadi meragukan.
kita suka membuat anak kita itu merasa dikecilkan. Ma, nanti aku enggak, mama antar. Ma, aku lu sudah bisa begini, aku itu kepingin. Enggak, kamu itu aneh-aneh aja. Ma, aku kepingin sama teman-temanku bikin kafe, orang sekolah. Ini membuat mereka merasa tidak menjadi dirinya sendiri dan tidak menemukan. Anak kita ketika ada peluang menemukan apa, berikan kesempatan. Oke, lanjut aja, gak apa-apa. Tapi hati-hati lo ya, bla bla bla, nasihati. Itu belajar, mereka akan menemukan dirinya dan menerima keadaan-keadaan mereka. Ya, dan ini kalau dia mampu untuk seperti itu, emosinya mantap. Ya. Yang ketiga, mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi dia ketika melihat ibunya sedih, dia bisa mengungkapkan, mama sedih ya, mama lagi mikir apa sih gitu. Aku nggak suka kalau mama begitu, apa-apa ngelarang. Nah, ini dia bisa mengungkapkan emosinya. Nah, yang terakhir, dia mampu mengendalikan emosi-emosi negatif. Ini ciri kematangan emosi anak. Jadi kalau kemudian dia merasa ada hal-hal yang tidak baik yang dia rasakan, dia kemudian diajak teman ini dan itu, dia bisa mengendalikan. Dia bisa kemudian juga mengkomunikasikan. Dia mau cerita, ma, aku kemarin begini-gini, terus aku marah ke temanku begini-gini, boleh nggak? Bener nggak? Gitu. Nah ini mereka mengelola keadaan emosinya untuk dia harus bersikap seperti apa. Kemudian ketika dia diajak temannya untuk melihat hal-hal yang buruk atau melakukan hal-hal yang buruk, dia mau menolak. Dia punya kemampuan untuk mengatakan tidak. Atau dia bisa menasihati teman. Ketika dia tertantang untuk mengeksplorasi keadaan-keadaan negatif, dia akan minta pertimbangan dan dia mau terbuka. Ini ciri-ciri kematangan emosi anak. Ya. Nah, kita sebagai orang tua perlu juga mempelajari keadaan emosi kita, sehingga kita nggak berlawanan dengan anak-anak kita. Kapan kita merasa lelah yang kemudian itu bisa membuat kita menjadi sensitif dan mudah marah, itu kenalkan kepada anak-anak. Ibu harus bilang, Mbak, Mas, mama capek. Dari pagi mama ini gak leren. Pengajian mulai habis subuh sampai ini mau asar. Tolong ya, jangan macam-macam lah, ganggu-ganggu terus bongkar-bongkar. Nah. Jadi mamanya ngomong, jadi anaknya itu, oh ini mama tanda-tanda. Jadi besok-besok ketika mama ditanya anaknya, mama dari mau kemana? Mau pengajian, majelis taklim. Oh, mulai 5:30 pagi. Terus nanti pulangnya jam berapa, ma? Atau anak telepon zuhur, mama belum pulang. Nanti pulangnya, ini ada kajian lagi habis zuhur, nanti sampai asar. Oh iya, dari situ anakmu nggak bakalan tanya lagi ketika Anda sudah pulang ke rumah. Ketika Anda pulang dia langsung bilang, mama capek, istirahat aja, ma. Kenapa? Karena dia ngerti maknya bisa ngamuk-ngamuk lah kemudian. Dia macam-macam gitu. Jadi kita harus pahami emosi-emosi kita itu kayak apa, sehingga anak akan mudah mengerti dan mereka tahu timing yang pas untuk berbicara dengan kita. Atau kita ketika berselisih dengan pasangan itu juga bilang, wis yo, aku wis gak gelem bahas iki meneh. Seko ae, oleh anak-anak sudah tidur. Atau seperti apa? Itu penting. Atau bapak ketika dia banyak pekerjaan, lelah, dia sedang banyak pikiran, dia menyampaikan ke istrinya, aku lagi banyak pikiran, aku lagi stres nih, pekerjaan perusahaan gak karuan. Nah itu. Jadi saling memahami, saling mensupport begitu. Nah ini akan membantu mengendalikan emosi kita. Ya, berikan pengumuman kalau kemudian kita merasa apa dan kita tidak mau apa, begitu. Yang terakhir, Bu, yang harus kita pahami, kita itu harus mau mengakui kesalahan yang kita perbuat kepada anak-anak. Ini yang sulit, ya. Oh iya, maaf, tadi Abi salah. Sorry, tadi Abi lupa, atau apa.
Jadi mengakui kesalahan. Jangan kemudian melampiaskan dan memindahkan, tidak mau mengakui kesalahan kita kepada anak. Nah, ini sering terjadi itu, ya. Ini kita harus bisa dewasa dalam bersikap ketika berkaitan dengan kesalahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau mau dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari mama-mama, dipersilahkan. Sudah mulai agak terlambat mau mendekatkan diri pada anaknya itu, mungkin di usia 12 ke atas ya, anaknya itu sudah usia seperti itu. Orang tua masih mempunyai keinginan memperbaiki kesalahannya kemarin, misalnya kemarin kan terlalu sibuk atau terlalu menjauh dari anak, kurang mendekat gitu. Dan dia pengen memperbaiki hubungannya dengan anak-anak tersebut, gimana cara? Anak yang sudah terlanjur dewasa, terlanjur besar. Anak-anak yang sudah balik rata-rata 15 tahun ke atas, dia tidak suka nasihat. Satu. Yang kedua, mereka butuh pengakuan. Maka yang bisa kita lakukan ketika kita ingin memperbaiki kesalahan, kita ingin mendekatkan diri kepada mereka, akui dulu keberadaan mereka. Nah, pengakuan kepada mereka itu harus dalam bentuk dukungan dan perhatian dalam hal misalnya gimana kuliahnya, gimana kak pelajarannya, di sekolah yang baru enak, ada teman, dia jawab seperlunya. Oke, kita terima, gak apa-apa. Nanti kalau kakak butuh sesuatu, kasih tahu mama ya, atau ceritain dong apa yang kamu alami dan seterusnya. Ketika dia jawab sepotong-sepotong, jangan marah, terima aja dulu. Nah, itu sering kita lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, anak-anak yang sudah balik itu paling senang ketika mereka diajak mengeksplor dunia luar, mencari tahu sesuatu yang baru, apalagi itu ada kaitannya dengan passionnya, itu senang dia. Ya. Nah, ajaklah dia punya waktu bersama kita. Misalnya, Mbak, temani dong, mama mau ke sini. Ayo, nanti bisa tunjukin apa. Atau misalnya, kita ini yuk makan kemana kayak atau apa. Itu. Kalau anak cenderung menolak, maka cari strategi lain. Ketika dia di mana, kemudian ada momen kita menjemput, itu dipakai. Anak perempuan saya, dia kalau kita ajak, Mbak ini, duh males aku, kita nggak mau maksa, karena memang dia udah merasa itu timing nggak pas gitu. Nah, satu saat ketika dia ke sekolah atau dia kemana, saya jemput atau saya suruh umiknya menjemput, itu saya bilang jangan langsung pulang, ajak dia mampir kemana, gitu. Nah, ini membangun kedekatan. Jadi cari ide atau munculkan ide, ada tempat yang bagus, kita ke situ yuk, gitu. Atau ketika dia memunculkan ide, aku pengen tahu dia rasanya makan di warung bambu, katanya ada, ayo, gitu. Itu cara. Jadi interaksi kita ke mereka itu tarik ulur sampai nanti ada satu timing dia akan merasa nyaman. Nah, proses yang berikutnya adalah ketika dia mau tidur, ada momen-momen privasi dia datang. Walaupun tidak banyak ngomong, sekedar memberikan sentuhan itu sudah cukup. Itu menunjukkan bahwa kita masih ada dan kita masih memperhatikan dia. Jadi ketika kita mau tidur ya, dia di kamar datang, bilang, sudah tidur kak? Belum. Oh, duduklah di dekatnya sebentar, menepuk-nepuk atau membelainya dan mengatakan, hari ini mama senang loh, kamu sudah bisa bantu dan melakukan apa. Jarang kan kita orang tua menyebut kebaikan anak. Yang ada itu kita mungkin ke burukannya. Hari ini tuh disuruh nyapu dari pagi sampai tengah malam, gak nyapu-nyapu.
Udah dari kemarin-kemarin loh. Kapan kamu ini gedenya? Itu yang sering. Dia sudah nyuci piring. Minggu kemarin tuh nggak pernah diangkat-angkat. Alhamdulillah minggu kemarin sudah nyuci piring. Enggak, kita itu senang itu mengatakan sesuatu yang jelek. Jadi bangun, ya, dekati. Kalau saya ke anak perempuan saya bilang, Mbak, jam berapa ini? Belum tidur. Bi, aku besok ujian. Oke, jangan lama-lama ya. Ujian itu penting, tapi istirahat itu jauh lebih penting. Oke, Abi suka kamu itu senang belajar, tapi ingat waktu juga perlu diperhatikan. Itu. Saya mengatakan itu. Ada saatnya saya harus dekat dengan dia, tapi ada banyak saat saya tidak dekat dia. Kenapa? Karena saya merasa dia harus mandiri dengan keadaan emosinya, dan kita membuat hubungan itu menjadi ini hubungan antara orang dewasa, bukan saya dengan adiknya. Sulit dong. Nah itu Bu. Jadi cara mendekatkan itu sudah harus punya pola. Ya kalau dia sudah dewasa, dia sudah punya dunianya sendiri, pahami. Nah kita akui, dukung, kemudian lakukan pendekatan-pendekatan seperti kita mendekati orang dewasa pada umumnya. Gitu. Jangan terlalu ikut campur, tapi jangan juga terlalu cuek. Begitu. Nggak ada kata terlambat. Insya Allah, walaupun tidak dalam waktu dekat, nanti sometime dia akan merasa ternyata kita peduli. Kita peduli. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan. Masih ada waktu 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Menginjak masa remaja, ini pastikan anak-anak kita sudah mulai punya idola, entah itu artis atau bintang film atau apa gitu. Nah, maraknya sekarang adalah musik K-pop seperti itu, terus TikTokan. Nah, ini yang sering saya jumpai juga, anak saya juga seperti itu. Jadi mereka lebih berekspresi dengan TikTok itu tadi, atau mungkin musik K-pop. Jadi punya istilahnya selera yang seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ustadz untuk mengarahkan anak-anak kita supaya tidak terlalu berlebihan seperti itu. Dan terus terang anak saya juga suka menyanyi ya Ustadz. Jadi dia juga punya grup musik gitu. Jadi bagaimana supaya tidak istilahnya tidak istilahnya. Jadi mungkin bisa berhenti untuk mencari hobi yang lain seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi memang idola itu juga berpengaruh ya pada fase anak-anak kita mulai menginjak remaja dan dewasa. Yang jelas kita harus bijak. Kita kalau melarang rantok itu nggak bagus juga. Kenapa? Anak akan cenderung memberontak. Ya. Dan kita memang juga kesulitan mengendalikan lingkungan. Anak saya dulu itu lulusan di SMP IT. Menurut kami ideal kan, mau SMP IT loh. Anak-anaknya semua perempuan sak kelas, nggak ada ikhtilat dan seterusnya. Tapi ternyata ya bobol, terus sak kelas, sak gurunya lo seneng K-pop. Aduh, gimana ya? Padahal hafalan ya jalan. Nah, apalagi misalnya ketika saya pengalaman pribadi, ketika kami keluar bersama pamannya, adik saya, adik sepupu saya, kita selalu keluar bareng. Nah, adik saya itu orang yang free, bebas dia. Ketika jalan bareng, itu di mobil itu ya dia nyetel lagu K-pop itu. Lah yo kegirangan anak saya. Yo ono tekoncone istilahnya begitu. Istri saya itu melarang, gak boleh mbak, jangan berlebihan, ini kayak gitu lah merusak hafalanmu, bla bla bla, ngomel sepanjang jalan. Apakah anak saya berhenti? Enggak. Ya sepancet aja. Nah, istri saya kan protes ke saya, abi ini loh, yo amiknya, pamannya itu
Mbok Yo Ami itu dikasih tahu, anak-anak itu jangan diperdengarkan lagu begitu. Terus Abi itu kasih tahu, Mbak itu anak saya yang besar, terus kayak gitu Gus, bla bla bla. Saya bilang ada fasenya, dan kita kalau melarang mengkat langsung justru buruk. Kenapa? Wis tala, belajar dari diri pengalaman saya pribadi. Saya dulu SMP itu tontonannya adalah MTV Musik Asia, dan saya hafal itu rating terbawah sampai teratas setiap minggu, dan saya punya banyak penyanyi idola, dan tontonan saya itu ya Korea. Tapi seperjalanan itu kemudian dapat hidayah SMA. Nah, ketika dapat hidayah SMA, apakah berhenti total? Enggak, masih aja. Apa yang saya sampaikan ke anak saya? Dok, kita menyukai sesuatu boleh, tapi ingat ya, kita harus tahu apa yang kita sukai itu memberikan efek ke kita, positif atau negatif. Maksudnya, contohnya, ketika kau mendengarkan lagu-lagu K-pop itu, coba tanya ke dirimu, kau jadi lebih tenang atau jadi lebih gelisah? Ketika kau dengar lagu itu, siapa yang kau bayangkan? Terus belajarmu, hafalanmu, sholatmu itu terganggu nggak? Coba pikirkan itu. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang berlebihan itu akan memberikan efek yang buruk kepada kita. Abi lu nggak melarang, kamu mau Instagraman, media sosial, keyboard, terserah. Tapi tolong diingat satu hal itu. Apakah dia punya pengaruh positif kepada kita? Itu yang saya sampaikan. Nah, selebihnya saya mengintervensi enggak. Tapi ketika saya mendengar dia misalnya menyetel lagu, atau misalnya dia suka kartun-kartun Jepang, Korea, dia ketawa, atau ketika misalnya dia dikirimi temennya gambar Cho Min Ho atau siapa, terus bilang gitu, saya akan bilang mulai. Dia bilang begitu. Kadang saya perlu juga melihat HP-nya dia. Itu ada idola Korea sopong loh. Saya bilang, sakjane loh, wong iki ambek aku sik gantengan aku. Tak gitu kan? Apa bedanya dia sama abikmu? Dia itu cakep, itu karena operasi plastik. Aku iki nggak operasi plastik loh, yo ganteng. Apa meneh operasi plastik yo kalah dia ngono. Itu guyonan saya ke anak saya. Untuk apa? Ya, saya mencoba mengendalikan dirinya, dan alhamdulillah semakin hari semakin itu makin hilang. Jadi sudah mulai banyak berkurang. Jangan langsung di-cut, Bu, karena mesti terjadi pemberontakan, dan dia merasa dia tidak diberikan kepercayaan untuk menjadi dewasa dengan sesungguhnya. Sekarang ini dia ujian, dia suka sambat, aduh, aku ini kalau belajar matematika itu nggak paham, susah, bla bla bla. Nanti umiknya bilang, gini loh mbak caranya. Susah, Bu Yomi, aku. Nah, saya tinggal masuk. Susah, itu kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dia harus masuk itu ketika, dia bisa masuk itu ketika otak kita bersih, hati kita itu tenang. Lah kamu yang dipikir cemingho, ya tak gitu kan? Perbanyak istighfar, Mbak, gitu. Nah, nanti dari situ dia mulai menghilangkan, menyeleksi, dan seterusnya. Di satu saat saya masih suka cerita, Mbak, aku kemarin tuh ngerti, ono judul film Korea, drama, sekian seri, itu bagus ceritanya. Oh Bobby, nah itu saya cerita, tapi bukan cerita tentang gantengnya tokoh. Cerita di Korea itu apa? Membangun persahabatan, kesetiaan, motivasi, itu saya ungkap. Sehingga saya ingin melatih anak saya berpikir kritis ketika dia melihat sesuatu. Nah, ketika dia nonton, dapat satu kesempatan dia nonton, saya ajak diskusi. Atau dia bilang, oh aku sudah nonton katanya. Loh, kapan? Kok nggak ngajari aku? Nah gitu. Istri saya tuh ngomel-ngomel itu. Tapi saya mencoba untuk membuat dia punya berpikiran bahwa sometimes mungkin kita perlu belajar dari orang-orang yang kehidupannya tidak sama dengan kita. Jangan buat anak kita gitu hidupnya hanya dalam satu komunitas saja. Hati budi anak kita tak kuat. Ketika satu saat dia harus ketemu dengan lingkungan yang luar biasa, dia akan kaget, rusak dia. Dia akan mudah sekali ikut ke sana kemari. Kayak anak pondok, moro-moro dia selesai dari pondok hidup di masyarakat. Oh iya,
nggak ada antibodi. Jadi jangan disalahkan, nggak apa-apa. Tapi berikan arahan, berikan pengertian, termasuk ketika butuh bicara dalil dan dia sudah siap, keluarkan itu. Nah, saya kadang dengan anak itu kita selalu ada evaluasi ya. Evaluasi. Misalnya, Mbak, sudah hampir setahun ya nak sekolah di SMA dan hampir setahun kita daring. Oke, apa yang didapat setelah SMA ini? Cerita, belajar, teman baru, bla bla bla, suasana ini, pandemi, bla bla bla. Oke, itu sisi hidup dunianya. Bagaimana akhiratnya? Semenjak lulus SMP, murojaah hafalan, tambahan hafalan, sampai di mana? Teman-temanmu yang dulu saat pengajian taklim SMP, apa masih ada hubungan, ada kontak? Kita tidak perlu mengatakan hafalanmu sampai mana. Duluan, semenjak SMA lo gak tahu ketok ngafal. Jangan, jangan. Menghafal itu nggak bisa dipaksakan. Dia mikir, yo, tapi aku menghafal kok, Bi. Cuma yo, nah gitu. Nah, dari situ kan kita tahu, oh ternyata dia cuma menghafal itu. Kok jadi cuma, tidak prioritas. Kenapa? Itu kita diskusikan. Kau dahulukan yang mana? Orientasi hidup akhiratmu atau duniamu? Atau seperti doamu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menyeimbangkan antara hidup dunia dan akhirat. Abi gak bisa loh dok, setiap hari ngawasi, setiap hari tanya. Umi pun gak bisa begitu. Kenapa? Kamu sudah semakin dewasa, kami semakin menua, kami ini semakin banyak tanggung jawab, bla bla itu. Akhirnya nanti dialah yang mengelola. Sampai Bu, nanti doa kita akan terjawab. Satu saat dia akan berhenti sendiri dari kehidupan yang begitu. Kenapa? Karena dia merasa jenuh. Akhirnya hatinya itu akan mengatakan, bukan ini yang saya cari, bukan ini yang saya inginkan. Ketika dia sudah bisa berpikir seperti ini, itulah hidayahnya Allah datang. Maka dia akan merubah dirinya untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, dengan segala kesadarannya, dengan segala sesuatu yang dia fahami, yang untuk kemudian mudah dia amalkan. Bukan karena kita awas. Nah, kita awas, di depan kita dia manut, di belakang itu tanya, cita-cita dia apa? Mengejar cita-citamu seperti apa? Kau imbangi kan dengan dunia, dengan akhiratmu? Itu menjadi dialog-dialog kita dengan anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Bukan lagi kita tuturi nasihat panjang pendek ngalor ngidul ngetan ngolong. Kita kalau sudah mulai menasehati, anakmu sudah mulai batin, mulai. Bariku apa kelanjutannya? Dia bilang amin. Selesai ya mah, lek urung tak amin meneh. Jadi nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kuping kanan itu mental-mental. Itu anak sekarang. Jadi menasehati mereka harus menyesuaikan dengan pola. Nah, fasilitas yang sekiranya memudahkan mereka untuk lihat ini itu yang mengarah kepada guru itu kurangi. Ya, lebih banyak temani memang untuk anak-anak yang begitu. Dia kadang duduk depan TV. TV itu kan nyambung dengan internet. Wes nonton itu tak jagongi. Tontonane rek dolek joget. Sik. Iki kok bingung. Iki wong lanang apa wedok? Nah, gitu. Jadi dia merasa, aduh, bikin berisik gitu. Ya memang itu yang saya sengaja. Kenapa? Biar dia juga otaknya itu berpikir. Itu. Ya, maka dewasakan mereka untuk menentukan pilihan, untuk berpikir, ya, sambil kita doakan. Saya bilang, jangan pernah bercita-cita jadi artis ya. Artis itu bukan cita-cita, itu keinginan nafsu saja. Lek moro-moro dirimu tahu-tahu jadi artis, harus ditanam di otakmu itu bukan pekerjaan. Dan harus punya misi bahwa artis itu bisa merubah kepada kebaikan, mewarnai orang-orang di sekitarnya dengan kebaikan-kebaikan. Selamat anak saya gak minat jadi artis. Jadi
dialog-dialog kita dengan mereka itu akan membantu mereka untuk menjadi dewasa dan membantu untuk mengarah